Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwah akhwat rahimakumullah, dimanapun anda berada, hari ini kita telah memasuki hari kedua bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang mengandung keutamaan yang sangat agung. Bahkan banyak para ulama yang menegaskan bahwa keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih dahsyat lagi dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau di akhir bulan Ramadan kita menunggu satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, tetapi di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, setiap saat, setiap detik, kalau kita berbuat baik, kalau kita beramal soleh, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala mati syahid. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Ma min ayyamil amalis soleh ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari untuk beramal soleh lebih Allah cintai daripada hari-hari seperti ini. Maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, "Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Apakah dengan berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, membela agama Allah, masih kalah pahalanya dengan pahala amal soleh yang dikerjakan di hari-hari seperti ini? Rasulullah SAW menjawab, "Walal jihad fi sabilillah," juga masih kalah, sekalipun itu berperang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa, kata Rasulullah SAW, illa, kecuali rajulun qatala bi nafsihi wa malihi, seorang yang berperang dengan dirinya dan hartanya. Mengapa di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan dirinya dan hartanya? Sebab banyak para sahabat yang berperang tetapi hartanya dibekali oleh sahabat lain karena dia tidak mampu. Dia berperang tapi bekalnya dari harta sedekah. Di sini Rasulullah SAW menegaskan bahwa dia berperang dengan dirinya dan hartanya sendiri. Lalu walam yarji minhu syai', dia tidak kembali. Artinya dia mati syahid. Subhanallah, setiap amal soleh yang kita kerjakan di 10 hari ini adalah sama pahalanya dengan pahala mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Dzulhijjah identik dengan bulan haji, karena pada tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang melaksanakan ibadah haji, mereka bergerak untuk menuju tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat untuk berkumpul, yang merupakan rangkaian dari proses manasik ibadah haji. Nah, kalau kita berbicara tentang bulan Dzulhijjah, ibadah haji, di situ kita akan menyebut juga ibadah kurban. Juga kita akan teringat dengan sebuah kisah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena hampir semua gerakan dan perpindahan dari tempat ke tempat
selama seseorang melaksanakan ibadah haji itu berkaitan dengan sejarah dan peristiwa yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ikhwah akhwat dimanapun Anda berada. Karena itu tema kita hari ini adalah pembahasan mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan nanti kita akan membahas secara khusus juga di celah-celah pembahasan kita hal-hal yang berkaitan dengan rahasia ibadah kurban dan ibadah haji. Ikhwah akhwat rahmatullah dimanapun Anda berada. Nabi Ibrahim adalah contoh pribadi hamba Allah yang hidupnya penuh dengan ujian. Dan memang tabiat hidup adalah ujian. Tidak mau diuji, jangan hidup. Kalau mau hidup, harus siap-siap diuji. Dan semakin tinggi sebuah pohon, semakin kencang angin menerpa. Karenanya, kalau kita melihat bagaimana informasi komputer ketika pesawat terbang di angkasa, di sana digambarkan tentang cepatnya angin yang menerpa pesawat tersebut. Nah, kita juga harus memahami tabiat ini bahwa semakin tinggi sebuah pohon, semakin tinggi, semakin kencang angin menerpa. Silahkan pandang ketika kita di tepi pantai, bagaimana gerak daun kelapa yang seakan-akan melambai itu. Maka itu menggambarkan kuatnya angin menerpa. Bandingkan dengan daun rumputan di bawah, dia tidak pernah bergerak. Kenapa? Karena angin tidak menerpa rumputan yang di bawah, dia menerpa daun-daunan yang tinggi di atas. Maka semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi ujiannya. Tidak sama ujian anak TK dengan anak SD. Tidak sama ujian anak SD dengan anak SMP. Dan tidak sama ujian anak SMP dengan anak SMA. Maka ketika seseorang diuji, sebetulnya dia diuji untuk dinaikkan tingkatnya. Ketika anak kita menjalani ujian, kita semua yakin bahwa dia diuji karena ingin dinaikkan tingkatnya. Maka begitulah hidup. Ketika kita diuji, sebetulnya kita akan dinaikkan tingkat keimanan yang kita miliki. Dan semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi pula ujiannya. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nas ibtilaan al-anbiya." Paling beratnya ujian adalah para nabi. Summa al-awliya, kemudian para wali Allah Subhanahu wa taala. Summa sholihun, kemudian orang-orang soleh, dan seterusnya. Jadi semakin tinggi derajat keimanan seseorang, maka semakin tinggi pula ujiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua tahu, belum lahir sang ayah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu lahir, belum besar, ibunya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia merasa teduh bersama sang kakek Abdul Muttalib, sang kakek segera diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Rasulullah merasa aman, merasa nyaman dengan sang istri dan sang paman yang membelanya pada saat-saat beliau bergerak untuk berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala, dia merasa punya backup di belakangnya, yaitu backup sang paman, backup sang istri yang dengan berwibawa di tengah-tengah masyarakat Arab ketika itu. Rasulullah mencabut, Allah Subhanahu wa taala mencabut dua-duanya. Rasulullah SAW diuji dengan ujian yang sangat berat lagi. Sang istri dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan sang paman dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah menguji dengan ujian yang demikian luar biasa. Para ulama menafsirkan tentang kisah ujian ini. Mengapa kok Rasulullah SAW diuji sedemikian rupa? Mereka mengatakan li'alla
yantaqila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila makhluqillahi subhanahu wa ta'ala, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bergantung kepada makhluk-makhluk, tidak bergantung kepada sang ayah sebelum bergantung ayah dicabut, tidak bergantung kepada ibu sebelum bergantung pada ibunya dicabut sang ibu, dan seterusnya. Begitulah cara Allah mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian adalah pendidikan, tarbiyatun rabbaniyatun, pendidikan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu setiap nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala diuji, dan rata-rata mereka berhasil dalam menjalani ujian tersebut. Ikhwah akhwat rahimakumullah, izinkan saya sejenak sebelum masuk kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai muqaddimah untuk menyinggung tentang ujian yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam, subhanallah, pernah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekayaan yang luar biasa, diuji dengan harta. Tapi Nabi Ayub tidak terlena dengan kekayaan itu, tidak merasa bangga dengan itu, tidak mempengaruhi tingkat ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan semakin banyak harta melimpah, semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Ayub diuji dengan anak-anak yang menyenangkan. Nabi Ayub diberi 14 anak yang membahagiakan dan menyenangkan dipandang mata. Nabi Ayub alaihissalam sangat bahagia dalam rumahnya. Namun ternyata kemudian ujian Allah subhanahu wa ta'ala berbalik. Semua harta Nabi Ayub dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hitungan sekejap. Dan Nabi Ayub seketika menjadi orang yang paling miskin di kampungnya. Tak lama kemudian seluruh anaknya yang 14 diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seketika mereka semuanya meninggal dunia. Subhanallah. Tapi itu tidak mengubah Nabi Ayub alaihissalam. Diuji dengan kekayaan, Nabi Ayub terdekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diambil anaknya, Nabi Ayub terdekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub hanya berkata, anak-anakku adalah milik Allah, maka wajar Allah mengambilnya. Dan begitu seketika dibalik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semua hartanya diambil oleh Allah. Nabi Ayub juga tidak terpengaruh dengan itu, tidak merasa sedih, tidak gelisah, dan justru semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian Allah menguji dengan ujian yang sangat dahsyat, sampai dikatakan dalam banyak riwayat diuji dengan penyakit yang begitu parah. Semua kulit dan dagingnya membusuk di tubuhnya, sampai dikatakan hatta yasqutul lahm min jismihi, sampai daging-daging berjatuhan dari tubuhnya, dan semua orang sekampung membencinya karena penyakit itu. Nabi Ayub alaihissalam juga tidak berubah, tidak sedikit pun mengeluh dari lisannya, tidak keluar ucapan keluhan, merasa kecewa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu luar biasa ujian Nabi Ayub alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Ayub pindah ke sebuah tempat yang agak menjauh dari masyarakatnya. Di situ Nabi Ayub bertahan, tapi tidak sedikit pun mengeluh. Dan sampai kemudian sang istri tidak menemukan apa yang harus dibawa untuk sang suami, karena tidak ada yang harus dimakan. Nabi Ayub alaihissalam kemudian di situ berdoa. Inilah doa yang sangat terkenal. Allah merekamnya. Rabbi anni massaniyadur. Anni massaniyadur. Kata Nabi Ayub, aku telah dikena sebuah kondisi yang sangat berat. Anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin, dan engkau maha pengasih dan maha penyayang. Di sini kemudian Allah subhanahu wa ta'ala seketika menerima doa Nabi Ayub alaihissalam. Nah, hampir kisah-kisah para nabi
dalam kondisi yang sangat terjepit, mereka hanya kembali kepada doa. Karena itu nanti kita akan menemukan dalam rangkaian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dibuka dengan doa. Apa yang menarik dari buah doa Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub alaihissalam hanya mengatakan, Anni massaniyatur. Ya Allah, aku telah ditimpa dengan kesulitan yang membahayakan diriku. Ad-darar. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau maha pengasih dan maha penyayang. Nah, ini ciri doa yang baik, tidak mendikte. Ciri doa yang baik tidak detil. Cukup dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, engkau tahu aku sakit dan engkau maha pengasih. Selesai. Doa yang singkat ini langsung melahirkan buah. Allah memerintahkan Nabi Ayub alaihissalam agar menggerakkan, menginjakkan kakinya ke tanah. Urkud birijlik. Ini Allah mengajarkan mengambil sebab. Bahwa dalam berobat, dalam usaha, kita jangan berpangku tangan. Ambil sebab semaksimal kemampuan. Seperti Allah menyuruh Siti Maryam. Ya, Allah menyuruh Maryam untuk menggerakkan pohon kurma. Untuk menggerakkan pohon kurma. Padahal dalam kondisi hamil dan berat, Maryam tidak mungkin menggerakkan pohon kurma. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh mengambil sebab. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Gerakkan. Coba gerakkan pohon kurma itu. Di sini bahwa al-akhdhu bil asbab min ahammi turuqin najah, bahwa mengambil sebab, berusaha mengambil sebab, sekalipun kita tahu bahwa sebab itu tidak masuk akal. Wanita yang lemah seperti Maryam alaihissalam tidak mungkin menggerakkan pohon kurma, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengambil sebab, maka jatuhlah buah kurma. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ayub untuk mengambil sebab. Nanti kita akan menemukan juga kisah-kisah mengambil sebab dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Hajar ketika mencari air berjalan dari Safa ke Marwah, itu juga mengambil sebab. Nanti kita akan menemukan di situ kisahnya. Nah, kita perhatikan bagaimana Nabi Ayub alaihissalam menggerakkan kakinya ke tanah. Tiba-tiba memancar air. Lalu Allah memberitahukan cara menggunakannya. Hadza mughtasalun wa syarab. Bisa kau pakai mandi wahai Ayub, mughtasal, dan bisa kau minum air ini. Seketika Nabi Ayub langsung mandi. Dikatakan dalam sejarah, dalam riwayatnya bahwa falamma ightasala Ayub, ketika Nabi Ayub mandi, tiba-tiba semua ulat yang telah menggerogoti dagingnya berjatuhan dari tubuhnya, dan ulat itu menggumpal menjadi berkilo-kilo emas. Subhanallah. Dan begitu Nabi Ayub alaihissalam minum, semua ulat yang berada dalam tubuhnya berjatuhan dan menggumpal menjadi emas. Allah berjanji bahwa nanti kekayaan Nabi Ayub akan dikembalikan. Dan benar, begitu selesai Nabi Ayub alaihissalam berobat, kekayaannya kembali. Emas itu berkumpul lagi menjadi harta hak miliknya. Kekayaannya kembali lagi karena berkat kesabarannya. Itulah sebetulnya kisah hidup. Kisah menjalani ujian. Tergantung sejauh mana kita sabar menjalaninya. Asalkan jangan keburu mengeluh. Jangan tergesa-gesa menemukan jalan keluar. Itulah hidup sebenarnya. Orang yang tergesa-gesa untuk menemukan jalan keluar tidak akan pernah bisa menikmati hidup.
dan tidak akan pernah bisa menikmati ujian. Dan begitulah kita dalam berdakwah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kisah dakwah adalah kisah perjalanan, perjuangan di mana kita tidak boleh tergesa-gesa untuk menikmati buah. Karena itu para ulama menasihati kita, kalau kau ingin terjun di jalan dakwah, hendaklah kamu mempunyai an-nafasut tawil, nafas yang panjang, nafas yang tidak tergesa-gesa untuk mendapatkan hasil. Tapi harus sabar untuk itu, karena Allah berjanji pasti akan mendapatkannya ketika engkau sabar. Sebab dunia ini adalah proses, dan proses ini bukan sesuatu yang harus kita pastikan mendatangkan hasil seketika. Itu harus melalui proses yang panjang. Ikhwah, akhwat rahimakumullah. Subhanallah. Tak lama kemudian Nabi Ayub alaihissalam, Allah kembalikan sang istri oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan ke masa mudanya. Lalu dia bisa melahirkan anak 29. Masya Allah, berkat kesabarannya. Insya Allah luar biasa. Masya Allah. Kita butuh kaum ibu yang seperti ini, siap melahirkan 29 anak. Masya Allah, luar biasa. Dan ini pesan Rasulullah SAW, bahwa kata Rasulullah SAW, tazawwaju al-wadud, Masya Allah, fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, aku suka kalau kamu punya anak yang banyak, karena nanti umatku banyak dengan anak-anakmu yang banyak. Masya Allah. Jadi tugas kita adalah, kalau kita tidak mampu memperbanyak para kader dakwah dengan cara merekrut, ayo kita memperbanyak anak juga. Jadi anak kita adalah kita bisa menjadikan kader-kader dakwah. Subhanallah, luar biasa. Ini pesan yang sangat indah dari Al-Quran dan dari Rasulullah SAW. Ikhwah, akhwat rahimakumullah. Mari kita sekarang masuk kepada kisah Nabi Ibrahim. Barusan yang saya sampaikan itu baru muqaddimah, karena sambil menunggu yang mau datang. Nah, kita akan masuk ke dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sekarang kita akan bahas dari surah As-Saffat ayat 99 sampai ayat 100. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan di antara julukan Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman. Al-Khalil artinya adalah alladzi yamla'ul qalb, yang memenuhi hati. Jadi Khalil adalah kekasih yang memenuhi hati. Makanya kita tidak boleh mengatakan kepada istri, anti khalilati, kamu kekasihku yang memenuhi hatinya. Kenapa? Kalau dia mengatakan bahwa engkau kekasihku yang memenuhi hatiku, berarti Allah enggak kebahagiaan di hatinya. Nah, makanya di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjuluki Nabi Ibrahim sebagai Khalilur Rahman. Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj, ketika sampai di langit lapis 7, Rasulullah SAW melihat Ka'bah. Kata Rasulullah, ra'aitul baital ma'mur, aku melihat Baitul Ma'mur, Ka'batu ahlis sama, Ka'bahnya penduduk langit. Jadi di langit lapis 7 ada Ka'bah, dan Ka'bah yang di langit itu persis fauqal Ka'batil lati fil ard, itu lurus dengan Ka'bah yang di bumi, persis sama. Hanya yang bertawaf berbeda. Kalau yang di langit lapis 7, yang bertawaf adalah para malaikat. Rasulullah menceritakan tawafnya para malaikat. Yatufu haulaha sab'una alfa malak, yang bertawaf 70.000 malaikat. Jadi satu grup 70.000. Dan belum selesai satu grup ini bertawaf, sudah antri grup yang kedua, jumlahnya sama 70.000 malaikat. Belum bertawaf ini sudah antri yang sudahnya, jumlahnya sama 70.000 malaikat.
Rasulullah memandang antrian grup-grup itu. Rasulullah bersabda, walan ya'udu ila yaumil qiyamah. Yang sudah bertawaf tidak akan punya kesempatan lagi bertawaf sampai hari kiamat. Saking panjangnya itu antrian, para malaikat menunggu untuk bertawaf. Nah, Rasulullah SAW ketika itu melihat ada seseorang duduk bersandar ke Ka'bah. Rasulullah kaget, kok orang ini wajahnya mirip dengan wajahku, kata Rasulullah SAW. Wajhuhu syabihun biwajhi. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man hadha? Wahai Jibril, siapa ini? Wajhuhu syabihun biwajhi, wajahnya mirip dengan wajahku. Faqala Jibril, Jibril menjawab, hadza abuka Ibrahim, ini ayahmu atau kakekmu Nabi Ibrahim. Dalam bahasa Arab, al-ab juga yutlaku alaihil jad. Kata ab itu dipakai juga untuk makna kakek. Nabi Ibrahim AS adalah kakek Rasulullah SAW dari silsilah Nabi Ismail alaihissalam. Subhanallah. Di sini kita melihat bahwa Nabi Ibrahim di ranking paling tinggi di langit lapis 7 di antara nabi-nabi. Jadi Rasulullah SAW setiap melewati langit bertemu dengan para nabi. Lapis pertama bertemu dengan Nabi Adam AS dan seterusnya. Ketemu dengan Nabi Yusuf di langit lapis ketiga, ketemu dengan Nabi Musa di langit lapis ke-6 dan seterusnya. Itu menunjukkan ranking kenabian. Karena Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim AS di langit lapis 7. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW setelah itu dibawa ke atasnya lagi. Itulah namanya Sidratil Muntaha. Itulah tempat yang dikatakan dalam riwayat, lam yasil ilaihi malakun wala bashar. Tidak ada yang sampai ke tempat itu, malaikat apalagi manusia. Tidak ada yang nyampe ke situ kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang namanya Sidratil Muntaha. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah derajatnya lebih tinggi lagi di atasnya. Dan itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Ibrahim kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi Ibrahim seringkali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan ujian yang tak terhingga. Diuji dengan diutusnya Nabi Ibrahim ke sebuah kaum yang sangat keras hatinya, kaum yang menyembah patung dan tidak mau beriman. Nabi Ibrahim sampai kemudian puncaknya dibakar. Nabi Ibrahim tetap tegar, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan sesuatu kondisi yang sangat berat. Kaum yang bandel, kaum yang bersikukuh dengan kekafirannya, yang kemudian ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung mereka sembah, langsung mereka bersepakat Nabi Ibrahim harus dibakar. Nabi Ibrahim tetap bertahan dalam keimanan. Nabi Ibrahim tetap bertahan untuk berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan indahnya dari kesabaran itu, ketika Nabi Ibrahim hendak dibakar, Nabi Ibrahim tidak sedikit pun sedih. Nabi Ibrahim tidak sedikit pun sedih. Nabi Ibrahim berwajah cerah ceria ketika api itu sudah membara dan orang-orang menunggu apa yang terjadi. Nabi Ibrahim di dalam api. Setelah sekian hari api baru padam. Nabi Ibrahim keluar dari api itu sambil berkata, ma kuntu adzuqu ladzatal haya akthar mimma kuntu finnar. Belum pernah aku merasakan lezatnya hidup melebihi ketika aku dalam api. Subhanallah. Berarti Nabi Ibrahim dalam api merasakan indah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan api
agar dingin dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Inilah buah dari kesabaran. Api yang harus membakar, Allah perintahkan tidak bisa membakar. Allah berfirman, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah. Baru pertama kali dalam sejarah api bahwa api pernah dingin, yaitu dalam kisah tersebut, dan belum pernah dingin lagi sebelumnya dan sudahnya. Hanya di saat itu api pernah dingin. Itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa bagi Allah tidak ada istilah mustahil. Semua bagi Allah bisa terjadi. Karena Allah pemilik mutlak langit dan bumi, dialah yang maha kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena itu, kalau kita melalui ujian, jangan segera mengeluh. Karena setelah itu Allah akan mengasih buahnya. Sabar sejenak. Setiap proses yang kita lalui itu ujian. Dan kalau kita sabar, tidak tergesa-gesa, tidak segera berprasangka buruk, tidak segera saling menyalahkan, kita akan menemukan buah itu. Buah yang Allah siapkan karena kesabaran melewati ujian. Seperti Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memerintahkan api itu dingin, tapi juga wasalaman ala Ibrahim, selamatkanlah Ibrahim. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini radhiyallahu an mengatakan, lau anna Allah Subhanahu wa ta'ala lam yaqul salaman ala Ibrahim. Seandainya Allah tidak mengatakan salaman ala Ibrahim, Allah hanya mengatakan ya nar kuni bardan, wahai api dinginlah. Berhenti di sini, kata Ibnu Abbas, lamata Ibrahim bisa babil bards. Nabi Ibrahim akan mati kedinginan. Tapi untungnya Allah mengucapkan, Allah berfirman, wasalaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim merasa indah dalam hidup, dalam api. Keindahan tak terhingga yang belum pernah dirasakan di luar api. Tapi kalau kita jangan coba-coba, ya, karena ini spesial khusus untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, nanti tiba-tiba cari api langsung melompat. Nah itu, ya, itu khusus untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhwah, akhwat, rahimakumullah. Nabi Ibrahim begitu melihat kaumnya sudah tidak bisa diajak, Nabi Ibrahim mengatakan, ya sudah, aku pergi. Kisah perkataan Nabi Ibrahim ini Allah rekam dalam ayat 99. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ya udah, aku pergi meninggalkan kaumku. Di sini hijrah. Disinilah pentingnya hijrah. Nabi Ibrahim pergi bukan ngambek, tapi pergi untuk hijrah. Karenanya dikatakan ila rabbi. Kalau dia ngambek, tidak mengatakan ila rabbi, berarti hijrahnya Nabi Ibrahim adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama tafsir mengatakan annahu hajara ila Syam. Nabi Ibrahim pergi ke Syam. Asyam itu sekarang itu masuk Suriah atau Syria, Lebanon, Yordania dan Palestina. Itu daerah Syam. Dan dikatakan juga oleh para ulama tafsir bahwa yaqsudu bihi al-Quds. Nabi Ibrahim pindah ke Palestina, yaitu Al-Quds. Di situ Nabi Ibrahim menetap. Itu di antara makna ayat wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nah, di sini bahwa dalam hijrah itu akan identik dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kemudian Nabi Ibrahim mengatakan rabbi sayahdin. Bahwa seseorang yang hijrah harus yakin bahwa dia akan mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna ayat sayahdin. Dan sungguh luar biasa peristiwa hijrah Rasulullah SAW yang sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah.
di dalamnya banyak sekali bukti-bukti pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dengan hijrah tersebut Islam ditampilkan oleh Allah bukan hanya sebuah agama ritual, tetapi juga adalah sebuah peradaban. Dari hijrah Islam menjadi agama peradaban. Nah, inilah salah satu hal penting, bahwa di antara makna yang harus kita pahami kalau kita hijrah, yaitu kita akan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Namun ujian tidak berhenti di sini. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak diberinya seorang anak. Fitrah manusia, dia butuh seorang anak. Fitrah manusia, dia butuh sahabat di masa tua. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menginjak tua. Menginjak tua. Dikatakan dalam riwayat bahwa umur Nabi Ibrahim, dalam tafsir Ibnu Katsir, nanti kita akan baca bahwa umur Nabi Ibrahim sudah mencapai di atas 80 tahun ketika itu. Dan belum lahir seorang anak. Belum lahir seorang anak. Karena nanti kita akan membahas bahwa Nabi Ismail lahir ketika Nabi Ibrahim umur 86 tahun. Baru lahir Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim wajar rindu seorang anak. Berdasarkan ini bahwa ujian tidak punya anak juga adalah merupakan sesuatu yang harus dihadapi dengan tabah. Jangan sampai seseorang tergesa-gesa sehingga melakukan segala cara, sampai kemudian seperti sekarang ya, ada seorang salah paham, dia mempertemukan sperma suami dan istri, dimasukkan ke tabung, lalu dititipkan kepada rahim wanita lain. Nah, itu anak siapa? Itu anak yang melahirkan, bukan anak ibu yang punya sperma. Kata Allah, in ummahatuhum illa allai waladnahum. Ibunya yang melahirkan. Nah, ini banyak salah paham. Dititipkan ke siapa? Ke ibu fulana. Nah, itu bukan anak dia, itu anak ibu itu. Nah, ini perhatikan, perlu dipelajari dengan benar, jangan asal menitip. Nah, itu dia. Ini juga kadang juga ada orang salah paham. Dia ada seorang wanita atau seorang suami pengen punya anak, dia membeli sperma lalu digabung dengan sperma istrinya dan seterusnya. Nah, disangkanya itu boleh. Nah, itu termasuk hukum perzinaan. Jadi perzinaan itu bukan hanya bertemunya dua kemaluan, tapi juga bertemunya dua mani yang tanpa ada ikatan nikah, termasuk juga bagian dari perzinaan. Nah, ini sabarlah jika belum punya anak. Nah, seperti Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ketika diuji dengan tidak punya anak, dia terus kontak dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah putus asa, karena dia yakin bahwa Allah pernah membuat yang mustahil bisa terjadi. Api yang panas bisa dingin. Berarti sekalipun aku sudah tua, kalau Allah berkehendak, aku bisa punya anak. Karenanya Nabi Ibrahim tidak pernah bosan berdoa dan berdoa. Inilah doanya, Allah merekamnya pada ayat 100. Apa doanya? Rabbi habli minas solihin. Ini ya, bagi yang belum punya anak, ini doanya. Tapi syaratnya menikah dulu. Ya, kalau belum menikah berdoa ya. Masih ada yang belum menikah. Ya. Ada yang belum menikah di sini? Hah? Ini sudah. Ini masalahnya sudah hampir kiamat ini. Ya. Dengan sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, dengan sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam
selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah putus asa. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Sekalipun dalam kondisi mustahil, sudah masa menopause bagi seorang istri yang menemani Ibrahim alaihissalam, yaitu Hajar, tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikannya seorang anak. Allah berfirman, fabasyarnahu bighulamin halim. Di sini ada kata fabasyarnahu, menunjukkan bahwa tidak lama ya, antara jarak dikabulkannya doa Nabi Ibrahim dengan diberinya seorang anak. Langsung begitu cepatnya proses, fabasyarnahu bighulamin halim. Halim artinya sabar, tegar. Nah, di sini nanti para ulama tafsir menjadikan kata halim ini dalil bahwa maksudnya adalah Nabi Ismail. Sebab nanti kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, kita akan mendapatkan di sini Ibnu Katsir menyebutkan beberapa khilaf di antara sebagian ulama bahwa yang disembelih itu adalah Ishak, katanya gitu. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa yang benar adalah Nabi Ismail, karena di sini disebut oleh Allah bighulamin halim. Sementara Ishak itu disebutkan oleh Allah pada ayat berikutnya. Setelah kisah Nabi Ismail, ya, disebutkan bahwa Ishak bighulamin alim, yaitu dia alim. Ya. Ini ayat 112, ya. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas sholihin. Di sini menunjukkan bahwa Ishak kemudian. Jadi ketika Nabi Ismail lahir, Nabi Ibrahim sedang berumur 86 tahun. Ketika Ishak lahir, Nabi Ibrahim berumur 99 tahun. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan di situ. Nah, di sini menunjukkan bahwa yang disembelih, pendapat yang lebih kuat adalah Nabi Ismail alaihissalam, bukan Nabi Ishak. Nah, nanti kita akan kisahkan di sini bagaimana Ibnu Katsir menyebutkan beberapa riwayat tentang hal ini. Setelah sang anak lahir, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan ujian lagi. Apa itu? Nabi Ibrahim diperintahkan agar sang ibu, yaitu Hajar, dengan anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, hendaklah diletakkan di tempat yang tidak ada penghidupan sama sekali. Ya Allah, ujian lain lagi. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar sang istri Hajar dan anaknya Ismail masih kecil diletakkan di tempat, di lembah yang tidak ada pohonan sama sekali, tidak ada penghidupan sama sekali, dan tidak ada seorang pun penduduk di sana. Inilah yang oleh Allah Subhanahu wa taala direkam dalam surat Ibrahim. Disebutkan dengan biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Lembah yang tidak ada pohonan sama sekali dan tidak ada penghidupan sama sekali di samping Ka'bah. Di sini Nabi Ibrahim, karena itu perintah Allah, tidak menjelaskan apa-apa. Langsung dia bawa sang istri di situ dan dibiarkan di sana dan tidak ada penjelasan sama sekali. Langsung pergi. Saking yakinnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini bahwa dalam sebuah keputusan penting tidak semua harus ada penjelasannya. Perhatikan, ini kita harus belajar di sini bahwa seringkali dalam banyak
keputusan strategis, belum tentu harus dijelaskan alasannya, bahwa kita harus percaya. Nah, ini penting sekali dalam kita mengambil pelajaran di sini. Tapi fitrah manusia ingin tahu. Hajar, seorang wanita sendirian, tiba-tiba ditinggal begitu saja. Nabi Ibrahim langsung pergi tanpa ada penjelasan. Hajar memanggil, Ibrahim, Ibrahim. Nah, Ibrahim terus berjalan. Ibrahim, Allah amaraka bihadza. Ini adalah perintah Allah. Nah, Ibrahim menoleh, mengatakan, "Na'am." Iya. Langsung pergi. Di sini kemudian sang istri mengambil kesimpulan dan berkata terhadap dirinya, "Idzan la yudayyi'ani Allah." Kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak mungkin membiarkan aku. Disinilah, wahai kaum ibu, perhatikan bahwa banyak hal yang kadang-kadang sang suami tidak menjelaskan. Ketika ternyata itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinlah bahwa Allah pasti menolongnya. Berkatalah seperti Siti Hajar mengatakan kepada dirinya, "Idzan la yudayyi'ani Allah." Kalau ini perintah Allah, Allah tidak mungkin biarkan aku. Nabi Ibrahim pergi. Nabi Ibrahim punya tugas bolak-balik. Makkah, Palestina, Makkah, Palestina, Makkah, Palestina. Itu. Kok bisa? Iya. Seorang nabi dulu, kalau mereka berjalan sendirian, saya pernah mencari jawabannya. Apa yang mereka kendarai? Jarak sangat jauh. Ternyata saya menemukan jawaban bahwa setiap nabi Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah utus, kalau mereka pindah dari tempat ke tempat dalam tugas risalah, tidak membawa keluarga sendirian, oleh Allah dikasih kendaraan buruk. Jadi setiap nabi yang ditugaskan oleh Allah untuk pindah dari tempat ke tempat diberi kendaraan buruk. Maka Nabi Ibrahim AS kadang dalam kisah-kisah kalau kita baca, dia tiba-tiba ada di Mekah, tiba-tiba ada di Palestina, dan seterusnya. Kok begitu cepatnya? Itu semua adalah karena mengendarai buruk. Ikhwah akhwat rahimakumullah, kisah ujian ini tidak berhenti di sini. Hajar tentu mengalami situasi yang sangat sulit. Tidak ada pohon, tidak ada air, air susu semakin habis, anak menangis, butuh minuman. Di sini Hajar mengambil sebab, dia berusaha mencari air. Karena tidak kuat dia membawa sang anak. Sambil berjalan mencari air, akhirnya anaknya diletakkan di tepi Ka'bah. Dan dia naik ke bukit yang terdekat dengan anaknya. Bukit yang paling dekat dengan anaknya adalah Bukit Sofa ketika itu. Maka dia naik ke Bukit Sofa. Untuk apa? Untuk melihat mungkin ada orang yang lewat di samping bukit. Mungkin dia bisa mencari bantuan dengan menaiki ke atas bukit dan sebagainya. Dia mencari di situ. Namun tidak ada seorang pun yang lewat. Tidak ada tanda-tanda penghidupan di sana. Akhirnya dia mencoba berlari ke Bukit Marwah. Bukit Marwah agak jauh sedikit. Karenanya dia agak berlari karena di situ dia ingin tahu mungkin ketika naik ke Bukit Marwah mungkin ada orang melihatnya, bisa membantunya. Ternyata juga tidak ada. Karena takut berjauhan dengan anaknya, Hajar balik lagi ke Bukit Sofa. Di Bukit Sofa naik lagi, melihat lagi ke semua arah, tidak ada. Lari lagi ke Marwah. Begitulah dia berusaha, terus berusaha. Masya Allah, sampai pas pada yang ketujuh mendengar suara. Dia mendengar suara. Masya Allah, luar biasa. Hajar takut terjadi apa-apa kepada sang anak.
Dia langsung lari ke sang anak. Di sana dia tiba-tiba melihat air memancar di kaki sang anak. Disebutkan dalam riwayat bahwa dzaka sautu janahi Jibril. Itu adalah suara sayap malaikat Jibril yang dipukulkan ke tanah lalu memancarkan air. Air ini memancar begitu derasnya, melebar, ditelan oleh gersangnya padang Sahara, melebar. Hajar ketakutan, air semakin habis. Dia berkata, Zam, berkumpullah. Maka kemudian air itu berkumpul sampai sekarang menjadi sumur. Rasulullah SAW setelah kemudian minum air Zam-Zam ini mengatakan ketika melihat air Zam-Zam, rahimallah umma Ismail, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada ibunya Ismail. Lau annaha tarakathu, seandainya dia biarkan air ini mengalir, lakana nahron yajri fi jaziratil Arab, niscaya ini akan menjadi sungai yang mengalir di jazirah Arabia. Tapi karena sudah terlanjur dibilang zam, maka sampai sekarang menjadi sumur. Tapi sumur ini tidak pernah kering. Setiap hari jutaan manusia, hamba-hamba Allah membawa minimal per orang 10 liter, Masya Allah, pulang ke negeri mereka masing-masing. Tapi sumur Zam-Zam tidak pernah kering. Buah dari seorang ibu, perjuangan mengambil sebab, berjalan dari Safa ke Marwah. Untungnya pada yang ke-7 dia dengar suara. Seandainya pada yang ke-100 dia mendengar suara, kita sa'i sekarang 100 kali. Masya Allah, itu luar biasa. Masya Allah, subhanallah. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat bangga dengan hambanya sekalipun dia wanita. Ketika wanita ini berjuang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan sang anak, Allah mengabadikan perjuangan kisah ibu ini menjadi ibadah sa'i. Di sini siapa yang mengatakan bahwa Islam menghina wanita? Siapa yang mengatakan ini dia kisah sa'i? Laki dan perempuan yang datang ke Mekah wajib sa'i. Subhanallah, ikut jejak wanita ini. Siapa yang mengatakan wanita dihina? Wanita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Islam. Sungguh demikian mulianya wanita. Karenanya wahai para suami, jangan begitu mudah menyakiti wanita. Jangan begitu mudah menyakiti istrimu. Masya Allah. Ini ingat ya. Ingatlah. Ya, ingatlah bahwa para ibu, para istri, mereka rela berpisah dari ayah ibunya hanya untuk menemani kita para suami. Masya Allah. Mereka rela mengandung anak-anak kita selama 9 bulan, tidak pernah tidur tengkurup. Masya Allah. Coba bayangkan, itu perjuangan luar biasa. 9 bulan, Masya Allah. Kesabaran luar biasa. Coba. Maka jangan coba-coba membentak-bentak mereka. Sayangi mereka. Insya Allah. Kalau mereka ngomel, memang kerjanya itu ngomel. Itu memang tugasnya ngomel itu. Sebab kalau tidak diberi kesempatan ngomel, itu jadi penyakit nanti. Maka kita harus menikmati omelannya, seperti kita menikmati suara burung nuri di pagi hari. Masya Allah. Seperti itu kita seharusnya. Insya Allah. Nah, akhwat rahimakumullah. Subhanallah, ujian demi ujian menimpa Nabi Ibrahim AS. Anak sudah mulai besar, Ismail sudah mulai menginjak dewasa, menginjak usia muda. Dia sudah bisa mengangkat barang, sudah bisa diajak bekerja. Dalam bahasa Arab disebut dengan as-sa'i. As-sa'i artinya bisa diajak berusaha, diajak bekerja, sudah. Nah, ketika Nabi Ismail sudah mulai menginjak usia muda, Nabi Ibrahim semakin senang karena dia sudah merasa ada teman yang menemaninya di masa tua. Suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan.
tiba-tiba datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim, sembelih tu anakmu. Ya Allah, perhatikan bagaimana ujian Allah Subhanahu wa taala datang bertubi-tubi saat membutuhkan seorang anak. Diuji, Ibrahim, sembelih itu anak. Dalam tafsirnya, ya, Nabi Ibrahim sebetulnya tidak bermimpi menyembelih anaknya, tapi bermimpi mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya. Karena kalau bermimpi menyembelih, maka itu wajib terjadi, menyembelih anaknya. Tapi itu hanya bermimpi bermimpi mendapatkan perintah untuk menyembelih. Ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nanti kita baca itu. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam tanpa ragu, tanpa merasa keberatan, sekalipun dia sudah sekian tahun menunggu sang anak, sekalipun anak ini sangat dicintai, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, karena itu perintah Allah, langsung dia menemui sang anak dan langsung mengatakan, ya bunayya, inni ara fil manam anni adzbahuk. Wahai anakku, aku dapat perintah dari Allah dalam mimpiku bahwa aku menyembelih kamu. Nah, ini ingat, Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ru'yal anbiya wahyun, bahwa mimpinya para nabi adalah wahyu. Jadi kalau kita nanti bermimpi menyembelih anak, itu bukan wahyu, ya. Jangan langsung ngambil pisau langsung menyembelih. Nah, ini khusus nabi, ya. Ini khusus nabi. Nah, karena Nabi Ibrahim alaihissalam ingin bahwa perintah ini juga sharing kepada anaknya, anaknya kebagian pahala. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak langsung menyembelihnya. Padahal dia bisa, begitu dia bangun dari tidurnya langsung ngambil pisau langsung sembelih anaknya, bisa aja. Tapi kenapa kok dia masih mengatakan, apa pendapatmu? Apa pendapatmu? Para ulama tafsir mengatakan bahwa liyusyarika Ismail fil ajr, supaya Nabi Ismail juga dapat pahala yang sama dari ibadah penyembelihan itu. Maka diminta pendapatnya. Lain kalau dipaksa disembelih, berbeda. Tapi kalau dikasih pendapatmu apa, ketika dia berpendapat bahwa dia setuju, maka itu dia dapat pahala. Makanya dalam kita rapat jangan diam, ya. Kalau pas keputusan mengatakan setuju, nah itu dia. Supaya apa? Kebagian pahala dari keputusan itu. Itu dia. Gitu. Kalau kita diam, kita nggak kebagian pahalanya. Nah itu. Jadi perhatikan bahwa Nabi Ismail mengatakan, qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Di sini Nabi Ismail bahwa syarat untuk siap disembelih harus sabar. Masya Allah. Berarti perjuangan menapaki jalan dakwah butuh kesabaran. Karena taruhan jalan dakwah bukan hanya sekedar pengorbanan harta, tapi juga boleh jadi jiwa. Maka itulah kita harus sabar. Maka benar, bekal pokok utama di mana kita untuk bisa melaksanakan tugas-tugas yang berat di jalan dakwah, kita harus sabar. Seperti Nabi Ismail, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini direkam oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya. Mari kita dengarkan apa kata Allah. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa ketika Ismail sudah mencapai usia muda, as-sa'ya, artinya sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dia sudah punya rasa takut juga. Dia sudah punya pilihan-pilihan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk disembelih.
Dan pilihan Nabi Ismail adalah pilihan yang benar-benar menunjukkan bahwa dia telah paham benar itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun yang menyampaikan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Perhatikan bahwa inilah namanya thiqah. As-thiqah, percaya, itu penting. Kalau sudah yakin ini adalah keputusan, dan dalam keputusan ini tidak ada unsur kepentingan pribadi dan sebagainya, bahwa ini adalah karena Allah, maka kita harus mengatakan seperti yang dikatakan Nabi Ismail, qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Aku akan sabar. Tidak akan pernah bahagia seorang yang berjalan di atas jalan dakwah, tapi dia selalu menggerutu, dia selalu tidak percaya, dia selalu curiga, tidak akan pernah menikmati jalan dakwah ini. Jalan dakwah ini bisa dinikmati oleh orang-orang yang thiqah dan saling percaya terhadap sahabat-sahabatnya yang bersamanya di jalan dakwah. Seperti percayanya Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Langsung dia mengatakan, silahkan, aku siap. Dan ternyata benar. Di hari yang sama, di saat yang sama, langsung Nabi Ismail siap-siap berangkat. Siap-siap berangkat. Dan Nabi Ibrahim juga berangkat. Tempat berdiamnya Ismail dengan tempat penyembelihan butuh jarak. Sempat melewati Mina. Nah, ternyata ketika melewati Mina, dikisahkan oleh Ibnu Katsir bahwa di situ mulailah ada godaan setan. Dan biasanya setan ini cara menggodanya, dia membuat 3 buhul, 3 pos pertahanan. Coba kita dengarkan sebuah hadis. Bagaimana setan menggoda manusia ketika tidur. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, idza nama ahadukum, ketika kalian tidur, yaqidu syaitan fi nasiyati ahadikum, setan membikin di ubun-ubun kalian salasa uqad, 3 buhul, 3 pos pertahanan. Dan setiap pos setan bernyanyi. Pernah hafal enggak nyanyian setan? Belum. Nah, ini dalam hadis. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya nyanyian setan. Alaika lailun tawil, nam nam nam, malam masih panjang, tidur tidur tidur. Masya Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa idza staiqadar rajul, kalau orang ini bangun, in halatil uqdah, lepas satu. Lepas satu, langsung dia pindah ke buhul yang kedua. Langsung berkumpul lagi, nyanyi lagi, nyanyi. Alaika lailun tawil, nam nam nam, malam masih panjang, tidur tidur tidur. Ya, ini lagu wajib setan ya. Ini nanti pulang bawa oleh-oleh lagu ini. Nah, karenanya perhatikan, ada orang sudah bangun, lepas satu sudah bangun, tapi karena nyanyian setan sangat kuat di buhul yang kedua, dia bangun sambil pejam mata, masuk kamar mandi, pipis, balik lagi, tidur lagi. Nah. Kemudian kata Rasulullah, fa idza tawaddaa, seandainya orang ini langsung wudu, in halatis tsaniyah, lepas yang kedua, setan melompat pada pos pertahanan terakhir, dia berkumpul lagi, nyanyi lagi, alaika lailun tawil, nam nam nam, malam masih panjang, tidur tidur tidur.
Masya Allah. Makanya ada orang sudah wudhu, dia melihat jam, loh kok masih jam 2 ya, kemalaman. Tidur lagi dia, akhirnya kelewat. Masya Allah. Nah, kata Rasulullah, faida sholla, seandainya orang ini langsung sholat, inhalatis salisa, lepas yang ketiga. Nah, inilah awal bubarnya setan. Dengan 3 langkah, bangun, wudu, sholat, baru setan bubar. Kata Rasulullah, orang yang mengerjakan ini, fa asbaha thayyiban nafs, jiwanya bersih, wa asbaha nasyiton, dia semangat hidupnya dalam kebaikan-kebaikan. Nah, itulah rahasia bangun malam. Nah, itu perjuangan setan. Jadi setan membuat 3 buhul. Nah, mirip setan ini ketika menggoda Nabi Ibrahim AS, dia bikin 3 pos. Nah, Nabi Ibnu Katsir menyebutkan di sini an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas di sini, ya, lamma umira Ibrahim alaihissalam bil manasik uridu lahu syayatin inda sa'i fasabaqahu. Nih, datang setan ketika dia berangkat, kemudian Nabi Ibrahim melawannya dengan 7 batu, terus fasabaqahu Ibrahim dilewatin, tsumma dhahaba bihi Jibril. Jadi Jibril alaihissalam menunjukkan tempat penyembelihan. Jadi malaikat Jibril membimbing di mana tempat penyembelihan, maka melewati Mina di situ. Dan di Mina itu kemudian 3 pos pertahanan tadi itu dijadikan sekarang tempat melempar jumroh. Nah, makanya sebetulnya kalau kita melempar jumroh itu sebetulnya bukan seperti yang dipahami oleh sebagian jemaah dari Iran, dari Turki. Mereka mengambil batu yang besar, langsung pas melempar langsung syaitan gitu. Wah, batunya langsung membalik, kena kepala, pecah. Nah, ini salah paham, ya. Sebetulnya yang paling penting adalah ketika melempar jumroh adalah komitmen. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Mulai hari ini wahai syaitan, aku tidak akan pernah patuh kepadamu. Bismillah, Allahu Akbar. Rayuanmu tidak akan pernah menggangguku lagi. Bismillah, Allahu Akbar. Aku tidak akan tergoda lagi olehmu, dan seterusnya. Begitu. Jadi kita harus benar-benar memaknai itu dengan tekad. Dan karena itu ibadah melempar jumroh dalam ibadah haji itu paling lama 4 hari. Tanggal 10 jumroh Aqabah, 11 ula wusta Aqabah, 12 ula wusta Aqabah, 13 ula wusta Aqabah. Yang lain sebentar-sebentar, wukuf hanya setengah hari, mabit setengah malam, kemudian tawaf sa'i sekali, dan seterusnya. Tapi melempar jumroh 4 hari. Kenapa? Karena ketika seseorang pulang dari ibadah haji, dia perjuangan yang paling berat adalah melawan setan. Makanya kalau ada orang sudah balik dari haji, dia tidak ikut setan lagi, dia bertobat, berbuat baik, lalu dia meninggal dunia, maka dia hajinya mabrur, langsung masuk surga. Kenapa? Selama haji dibersihkan dari dosa, pulang tidak pernah berbuat dosa, meninggal dalam keadaan bersih, langsung masuk surga. Inilah makna hadis wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Itu maknanya. Sebaliknya, kalau dia sudah pulang dari haji, korupsi lagi, haji berzina lagi, haji telanjang lagi. Nah, ingat, hati-hati. Kalau pergi haji lagi, pas sampai di Mina nanti dengar suara, sesama setan jangan saling melempar. Nah, itu hati-hati. Nah, ikhwah akhwat rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam tibalah saatnya di tempat penyembelihan. Nabi Ismail dibaringkan dan pertama kali telentang menghadap ke atas. Tapi kemudian Nabi Ismail mengatakan, wahai ayah, tengkurupkan aku, karena aku takut engkau tidak tega melihat wajahku. Akhirnya oleh Nabi Ibrahim dimiringkan sampai pelipisnya menyentuh dasar tempat penyembelihan. Nah, artinya dalam bahasa Arab ini disebut dengan al-jabin, yaitu jidat, ya. Ini dia dimiringkan. Nah, begitu sudah miring, dan langsung Nabi Ibrahim mengeluarkan pisau yang tajam. Di sini saatnya Allah memerintahkan lagi bahwa ini ujian. Ini ujian, bukan Allah ingin Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, hanya Allah ingin menguji. Allah perintahkan pisau.
yang tadinya harus memotong, maka seperti Allah memerintahkan api jangan panas, Allah memerintahkan pisau jangan sampai melukai Ibrahim, jangan sampai melukai Ismail alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim langsung menyentuhkan ke leher Nabi Ismail, tapi tidak luka. Kata Nabi Ismail, "Syut ya abi, tekan ayah, tekan terus, ditekan. Sudah saya tekan," kata Ismail, "tapi nggak luka." Terus ditekan, tekan terus, tapi nggak luka. Nah, akhirnya setelah berkali-kali dilakukan, ternyata datanglah panggilan dari Allah. "Ayya Ibrahim, cukup Ibrahim, cukup. Kamu sudah melaksanakan perintah. Itu hanya ujian." Dan langsung Allah ganti dengan kambing yang besar, domba yang besar. Nah, Allah rekam ini kisahnya dalam ayat berikutnya. Perhatikan. Ayat 103. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Nah, di sini aslama artinya istislam. Kata Ibnu Katsir di sini sudah berserah diri, sudah siap dia menyembelih, sudah bersungguh-sungguh melakukannya. Itu namanya istislam. Tidak sedikit pun dia ragu, bukan pura-pura, benar-benar menyembelih, sudah istislam, sudah berserah diri kepada Allah. Nah, aslama. Dan Nabi Ismail ditengkurupkan, wa tallahul jabin. Nah, begitu berlangsung berkali-kali, langsung Allah panggil, wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami panggil, cukup Ibrahim, cukup. Qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kamu telah membenarkan perintahku. Nah, tadi itu kita paham sekarang bahwa maksud ru'ya di sini adalah perintah untuk menyembelih. Engkau telah membenarkan perintah itu. Dan orang yang membenarkan perintah itu dan melaksanakan itu, dia termasuk manusia ihsan. Jadi untuk mencapai derajat ihsan, hendaklah seseorang bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu sedikit pun. Itulah manusia ihsan. Inna kadzalika nazil muhsinin. Lalu Allah tegaskan, ini hanya ujian. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini hanya ujian. Karenanya kemudian Allah langsung ganti dengan domba. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami ganti dengan domba yang besar, warnanya putih, bertanduk dan matanya tidak juling. Makanya di sini kemudian dijadikan syarat bahwa kalau kita menyembelih kurban, hendaklah harus tidak ada cacatnya. Jadi dikatakan abyad akron ayun dalam hadis seperti itu. Ini dalam Ibnu Katsir juga disebutkan hadisnya. Nah, sejak itu kemudian Nabi Ibrahim menyembelih kambing. Untungnya Nabi Ibrahim tidak menyembelih anaknya. Seandainya Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, hari ini kita berkurban menyembelih anak-anak kita. Masya Allah. Nah, mumpung kita tidak disuruh menyembelih anak, ayo berlomba-lomba menyembelih kambing, ya. Jangan sampai datang perintah menyembelih anak, ya. Jadi banyak orang sudah disuruh menyembelih kambing masih nggak mau menyembelih juga. Nah, itulah hakikat kurban. Berdasarkan ini kemudian bahwa inti ibadah kurban sebetulnya adalah menyembelihnya. Adapun dagingnya itu tidak harus untuk orang miskin. Untuk yang menyembelih pun boleh dia memakannya. Bahkan 2/3 untuk yang menyembelih. Dikatakan dalam hadis bahwa 1/3 untuk disimpan, 1/3 untuk dimakan di hari raya, 1/3 dia untuk bagi-bagi tetangganya, yang kaya, yang miskin, silahkan. Itu ibadah kurban. Jadi kalau seumpama ada seseorang nih, dia ingin dapat pahala kurban dan dia pengen makan daging kambing di hari raya, sudah beli kambing, sembelih di rumahnya, sudah 1/3 disimpan, 1/3 dimakan, 1/3 dia bagi-bagi tangganya. Itu dia ibadah kurban. Hanya kalau ingin dibagi-bagi itu lebih baik juga, enggak apa-apa. Karena Rasulullah SAW pernah ketika menyembelih kurban, lalu kemudian dibagi-bagi, semuanya habis. Yang tersisa hanya tulang daging yang melekat di tulang pundaknya. Rasulullah tanya kepada Aisyah, hal baqiya syai', ada tersisanya enggak? Lam yabqa syai' illa hadza. Tidak ada sisanya kecuali hanya daging tulang pundak ini. Kata Rasulullah, baqiya kulluhu ila hadza. Semua masih ada kecuali ini yang enggak ada. Maksudnya semua yang tadi sudah dibagi-bagi itu ada abadi di surga. Yang tidak ada hanya tulang pundak ini. Nah, makanya kalau berkurban bagi semuanya biar ada semua di surga, insyaallah. Nah, itu dia.
Ini tentang ibadah kurban. Nah, ibadah menyembelih kambing inilah kata Allah abadikan langsung menjadi syariat menyembelih kurban pada umat-umat sesudahnya. Inilah makna ayat wa tarakna alaihi fil akhirin. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Nabi Ibrahim disambut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang menang. Allah memanggilnya salamun ala Ibrahim, salamun ala Ibrahim. Engkau telah berhasil melewati ujian demi ujian, ujian demi ujian. Nah, insya Allah kalau kita sabar, insya Allah ujian demi ujian, nanti kita dipanggil oleh Allah, salamun alaikum ya ibadur rahman. Masya Allah, seperti Allah memanggil salamun ala Ibrahim. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Nabi Ibrahim adalah pribadi yang sudah mencapai derajat ihsan. Inna kadzalika nadzil muhsinin, kadzalika nadzil muhsinin. Demikianlah kami memberikan pahala kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ini keuntungan yang kedua. Keuntungan yang pertama disambut oleh Allah dengan salam, keselamatan, kebahagiaan, ketenangan jiwa. Jadi kalau kita ingin bahagia, tenang, perbanyaklah kita berkorban. Yang kedua adalah Allah menaikkan derajatnya menjadi pribadi yang mencapai derajat ihsan. Kadzalika nadzil muhsinin. Dan buah yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala mendeklarasikan bahwa ini dia hambaku yang hakiki. Innahu min ibadinal mu'minin. Itulah hambaku. Dan setelah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang Ishak untuk menolak orang-orang yang menuduh bahwa yang disembelih adalah Ishak. Padahal Ishak lahir sesudahnya. Kemudian nih wa basyarnahu bi Ishaqin nabiyyan minas sholihin. Jadi Ishak lahir sesudahnya setelah peristiwa ini. Itulah ikhwas rahimakumullah, betapa luar biasa kisah perjalanan Ibrahim AS. Ini adalah merupakan kisah yang sangat luar biasa. Dan oleh Imam Ibnu Katsir dijelaskan di sini tentang beberapa kisah yang berkenaan dengan penolakan terhadap pendapat yang mengatakan bahwa yang disembelih adalah Ishak. Nah, di sini ada sebuah judul yang judulnya adalah tentang riwayat bahwa yang disembelih adalah Nabi Ismail alaihissalam. Dikatakan di sini bahwa qala Mujahid huwa Ismail alaihissalam. Jadi semua ulama mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa al-mufdi Ismail alaihissalam. Wa za'amatil yahud annahu Ishaq. Nah, orang Yahudi karena dengkinya dia mengatakan bahwa itu Ishak. Wa kadzabatil yahud. Yahud ada dusta, kata Ibnu Abbas. Mujahid mengatakan an Ibnu Umar bahwa az-zabih Ismail. Kemudian juga Mujahid mengatakan huwa Ismail alaihissalam. Wa qad ra'aitu qarnail kabsh fil Ka'bah, dan aku telah melihat, ini kata Mujahid, aku melihat langsung bahwa tanduk kambing yang disembelih itu ada di Ka'bah. Nah, sementara Ishak ada di Palestina. Nah, makanya kalau disembelih berarti kalau terjadi di Mekah berarti Nabi Ismail alaihissalam. Itu. Wa al-Hasan al-Basri, dari Hasan al-Basri bahwa annahu kana la yashukku fi dzalika anna alladhi umira bi dzabhihi min ibni Ibrahim Ismail alaihissalam. Hasan al-Basri mengatakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa yang disembelih adalah Nabi Ismail, bukan Ishak. Kemudian disebutkan di sini tentang sebuah riwayat bahwa ada seorang ulama Yahudi yang masuk Islam. Nih, di sini dikatakan rajulun kana indahu bisyam kana Yahudian. Ini kisah dari Umar bin Abdul Aziz bahwa ada seorang Yahudi fa aslama wa hasuna islamuhu. Dia masuk Islam dan Islamnya baik. Dan dia mengatakan wa kana yara annahu min ulamaihim, dan dia termasuk ulama besar di kalangan Yahudi. Fasa'ala Umar bin Abdul Aziz, bertanya kepadanya tentang siapakah yang disembelih. Qala Muhammad bin Ka'ab wa an Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz qala ay ibnu Ibrahim umiru bidhabhihi. Siapa yang disembelih sebetulnya antara Ishak atau Ismail? Faqala Ismail, dia mengatakan Ismail. Wallahi ya mu'minin, demi Allah wahai mu'minin, wa inna yahud la ta'lam bidzalika. Yahud tahu itu benar bahwa itu Ismail. Walakinnahum yahsudunakum
tapi mereka hasut. Ma'syarul Arab, dia hasut kepada kalian. Makanya dia berusaha untuk mengaku bahwa yang disembelih adalah Ishak. Sebetulnya adalah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, itu jawaban yang menegaskan bahwa karena menyebar di internet dan sebagainya pertanyaan-pertanyaan seperti ini, maka Ibnu Katsir sudah menjelaskan dengan tegas bahwa sebenarnya yang disembelih adalah Ismail alaihissalam. Nabi Ismail setelah itu dia besar. Ini masih ada waktu? Iya, kasih tahu ya. Karena dulu saya punya pengalaman di waktu saya masih kuliah. Kebiasaan para khotib di Islamabad di Pakistan itu, para khotib kebiasaannya itu kalau khutbah itu 2 jam. Itu sampai ada seorang kawan saya itu berdoa pakai bahasa Urdu, ya Allah, ya khotib khatamugia karena ya Allah khotib ya khatamugia karena ya Allah, tolong hentikan khotib ini ya Allah. Ya, sebelum didoain saya harus tanya dulu. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Nah, Masya Allah. Nabi Ismail sudah mulai menginjak dewasa. Dan kisahnya adalah bahwa tiba-tiba terjadi jebol bendungan Ma'rib yang ada di Yaman. Penduduk Yaman mulai bertebaran. Ada yang ke Asyam, ada yang ke Irak, bermacam-macam. Dan sebagian dari mereka dari Bani Jurhum ada yang ke arah Mekah, ke arah Ka'bah. Nah, mereka melihat ada burung terbang di angkasa. Mereka tahu bahwa kalau ada burung berarti ada air di situ. Mereka mencari air. Nah, akhirnya tibalah di lembah kota Mekah. Mereka bertemu dengan Hajar dan Ismail. Berduaan di situ, di depannya ada sumur Zam-Zam, ada air. Mereka minta izin hidup di sana karena mereka ingin hidup di samping tempat yang ada airnya. Maka diizinin oleh Hajar untuk hidup di sana. Akhirnya Nabi Ismail bergaul dengan masyarakat Jurhum. Masyarakat Jurhum adalah masyarakat Arab yang asli. Nabi Ismail bukan orang Arab, dia tidak bisa bahasa Arab tadinya. Maka Ismail sejak kecil dan sejak muda dia bergaul dengan orang-orang Arab. Nah, disitulah orang Arab yang paling fasih bahasa Arabnya. Dan Nabi Ismail setelah bergaul dengan mereka menjadi paling fasihnya orang Arab. Subhanallah. Dan dari lidah Nabi Ismail inilah kemudian menjadi turun-temurun sampailah kepada kefasihan lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Nabi Ismail mulai ada cinta. Nah, di sini pengen menikah. Nah, ini judulnya sudah lain lagi, bukan ketika cinta bertasbih, tapi ketika cinta beristighfar. Insya Allah. Insya Allah nanti akan terbit ketika cinta beristighfar. Masya Allah. Nah, terakhir nanti puncaknya mayat-mayat cinta. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Nah, apa yang terjadi? Nabi Ismail menikah. Setelah menikah, Nabi Ibrahim datang menyamar ya sebagai tamu. Dia ketok pintu, dibuka pintu, yang menyambut istri Nabi Ismail alaihissalam. Terus dia ngobrol sebentar, aina zaujuk, mana suamimu? Pergi keluar. Terus dia tanya, kaifa zaujuka, gimana suamimu? Dia mengatakan, zauji laysa jaid, suamiku enggak bagus, sering keluar, ninggalin aku dibiarkan sendirian, ini suami enggak bagus gitu. Sudah. Terus Nabi Ibrahim mengatakan kepada sang istri Nabi Ismail, nanti kalau suamimu datang, sampaikan pesan saya. Ya, apa? Ihfad baba baitik, jagalah pintu rumahmu. Nah, buang pintu rumahmu, ganti pintu rumahmu, kata Nabi Ibrahim AS. Nah, Nabi Ismail datang, terus Nabi Ibrahim pulang ke Palestina, pergi lagi. Nah, Nabi Ismail datang, tanya, ada tamu? Iya, ada tamu. Siapa? Seorang kakek tua, aku nggak tahu. Apa pesannya? Pesannya dia suruh ganti pintu rumahmu. Oh iya, berarti saya cerai kamu. Gitu. Jadi kalau ganti pintu maksudnya cerai istrinya. Itu. Nah, akhirnya dicerai. Nah, ini
Jadi Nabi Ibrahim punya kriteria bahwa kalau ada seorang istri suka menjelekkan suaminya, berarti bukan istri yang baik. Itu dia. Langsung cerai, langsung. Ganti pintu, langsung ganti pintu. Nah itu dia. Nah, ini saya tidak mengatakan nambah pintu ya. Nah, kemudian Nabi Ismail menikah lagi, dan setelah menikah Nabi Ibrahim datang lagi menamu. Dia ketok pintu, dibuka, dia bertanya, mana suamimu? Lagi keluar. Gimana pendapat tentang suami kamu? Dia mengatakan, dia suami yang baik, suami yang soleh, Masya Allah, dia bersungguh-sungguh berdakwah jalan Allah, dia sangat sayang kepada kami keluarganya. Nah, terus dia berpesan, nanti kalau datang suamimu, tolong sampaikan pesan saya. Apa? Jaga pintu rumahmu. Itu pesannya. Akhirnya dia pergi, Nabi Ibrahim pergi, Nabi Ismail datang. Dia tanya, ada tamu? Iya ada tamu. Siapa? Seorang kakek tua. Apa katanya? Dia berpesan, suruh jaga pintu rumahmu. Oh iya, ya sudah, kamu istriku. Maka itulah kemudian dari istri inilah lahir keturunan-keturunan yang kemudian lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khatamun nabiyyin, penutup nabi-nabi. Di sini penting bahwa untuk melahirkan keturunan yang soleh dan solehah, pilih bibit-bibit yang baik. Itu dia. Nah, ya. Kalau ternyata bibitnya nggak baik, ganti pintu. Nah itu. Nah. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.